Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan mendengarkan bagian ketiga pokok-pokok isi dari surah Al-Qalam, yaitu nasib yang dialami pemilik-pemilik kebun sebagai contoh orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang terdapat pada surah Al-Qalam ayat 17-33. Pada video pertama sudah dijelaskan pokok-pokok isinya, yaitu ada 6 hal. Baik, langsung saja kita dengarkan. Ayat-ayat ini merupakan perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggambarkan perihal orang-orang kafir Quraisy yang telah diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berupa rahmat yang besar, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberi mereka nikmat yang tak terperikan besarnya, yaitu dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, tetapi mereka membalas semua itu dengan mendustakan dia, menolaknya dan memeranginya. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu layasrimunnaha musbihin. Sungguh kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari, yaitu kebun-kebun yang mempunyai berbagai macam pohon-pohon yang berbuah, yang darinya dihasilkan berbagai macam jenis buah-buahan. Mereka telah bersumpah di antara sesamanya bahwa mereka benar-benar akan memetik atau memanen buahnya di malam hari, agar tiada seorang fakir pun mengetahuinya dan tiada seorang pun yang meminta-mintanya. Dengan demikian, maka hasilnya bertambah berlimpah bagi mereka, dan mereka tidak mau menyedekahkan sebagian darinya barang sedikit pun. Wala yastathnun. Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan insya Allah, yakni dalam sumpah mereka tidak disebutkan kata pengecualian yang dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat insya Allah. Karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenankan sumpah mereka. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 19 berikutnya, فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Artinya kebun mereka ditimpa oleh wabah dan bencana dari langit. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Dari Ibnu Abbas mengatakan tentang ayat ini bahwa kebun itu menjadi hitam legam bagaikan malam yang gelap gulita. Dari Asy-Syauri dan Asy-Syaddi mengatakan bahwa semisal dengan sawah yang telah dituai, yakni tinggal dedaunan dan bulir-bulirnya yang kering kerontang. Diriwayatkan Ibnu Hatim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah olehmu perbuatan-perbuatan maksiat, karena sesungguhnya seorang hamba melakukan perbuatan dosa, lalu ia benar-benar dihalangi dari rezeki yang telah disiapkan untuknya sebab perbuatan dosanya itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Al-Qalam ayat 19 dan 20 dan bersabda, mereka telah dihalangi dari kebaikan yang dihasilkan dari kebun mereka disebabkan dosa mereka. Lalu pada pagi hari mereka saling memanggil, yakni ketika fajar telah menyingsing, sebagian dari mereka memanggil sebagian yang lainnya untuk pergi guna memanen hasil kebun mereka. Anirdu ala harsikum in kuntum sarimin. Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil. Maksudnya, jika hendak memanen buahnya. Mujahid mengatakan bahwa pohon yang ditanam oleh mereka adalah buah anggur. فانطلقوا وهم يتخافتون. Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik, yaitu dengan saling berbicara di antara sesama mereka dengan suara yang pelan-pelan agar pembicaraan mereka tidak terdengar oleh orang lain. ألا يدخلنها اليوم عليكم
مسكين. Pada hari ini jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui semua rahasia dan apa yang dibisikkan oleh mereka dengan sesamanya menjelaskan apa yang mereka perbincangkan dalam pembicaraan mereka yang berbisik-bisik itu. وغدوا على حرد قادرين. Dan berangkatlah mereka pada pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin padahal mereka mampu menolongnya. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sungguh kita ini benar-benar orang-orang yang sesat. Ketika mereka sampai di kebun mereka dan telah menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri dalam keadaan seperti apa yang telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya, yaitu kebun yang tadinya tampak hijau subur lagi banyak buah-buahannya, kini telah menjadi hitam legam seperti malam yang gelap gulita. Tiada sesuatu pun yang dapat diambil manfaatnya dari kebun itu. Maka mereka berkeyakinan bahwa jalan yang mereka tempuh itu sesat, bukanlah jalan menuju kebun mereka. بل نحن محرومون. Bahkan kita tidak memperoleh apapun. Kemudian mereka menyadari akan kekeliruan dugaan mereka dan mereka merasa yakin bahwa itu adalah kebun mereka sendiri. Mereka mengatakan, memang inilah kebun kita, tetapi kita tidak beruntung dan tidak mendapatkan hasil apapun darinya. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. Berkatalah seorang yang paling bijaksana di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu? Dari Mujahid, Asyaddi, dan Ibnu Juraij meriwayatkan, berkatalah seseorang yang paling bijaksana di antara mereka, mengapa kalian tidak mengucapkan insya Allah sebelumnya? قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. Mereka mengucapkan, Maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Maka barulah mereka menunaikan ketaatan di saat tiada gunanya lagi upaya mereka. Kini mereka menyesali perbuatan mereka di saat nasi telah menjadi bubur. Karena itulah mereka disebutkan pada ayat ini, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan, yaitu sebagian dari mereka mencela sebagian yang lain atas sikap mereka yang bersikeras tidak mau memberi kaum fakir miskin dari hasil panen mereka. Maka tiadalah jawaban sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain kecuali mengakui kesalahan dan dosa mereka sendiri. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. Mereka berkata, celakalah kita, sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas. Yakni kami benar-benar telah berbuat kesalahan, berbuat aniaya dan melampaui batas sehingga kita tertimpa musibah ini. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Menurut suatu pendapat, mereka menginginkan dengan kesadaran dan tobat mereka itu agar diberi ganti dengan kebun yang lebih baik di dunia ini. Dan menurut pendapat yang lain, mereka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di negeri akhirat. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Kemudian sebagian ulama salaf menyebutkan bahwa mereka adalah penduduk negeri Yaman. Said Ibnu Jubair mengatakan bahwa mereka dari suatu kota yang dikenal dengan nama Darwan, terletak 6 mil dari kota Sana.
Menurut pendapat yang lain lagi, mereka adalah penduduk negeri Habsyah dan bapak moyang mereka telah mewariskan kebun itu kepada mereka. Dan mereka adalah golongan ahli kitab. Di masa lalu, bapak moyang mereka mempunyai perjalanan hidup yang baik dalam mengolah kebunnya. Dari hasilnya mereka mengembalikan sebagiannya untuk pengolahan kebun itu sendiri sesuai dengan keperluannya, dan sebagian yang lainnya mereka simpan buat makan setahun anak-anak mereka. Sedangkan sisanya mereka sedekah. Ketika bapak mereka meninggal dunia, lalu kebun itu diwariskan oleh anak-anaknya. Maka berkatalah anak-anaknya, "Sungguh bapak kita dahulu bodoh, karena dia telah membelanjakan sebagian dari hasil kebun ini untuk kaum fakir miskin. Maka seandainya kita hentikan pembelanjaan itu, niscaya akan bertambah melimpahlah hasil yang kita peroleh nanti." Tatkala mereka bertekad untuk melaksanakan niatnya, maka dihukumlah mereka dengan kebalikan dari apa yang mereka perkirakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan dari tangan mereka semua modal mereka, keuntungan dan sedekah yang biasanya dikeluarkan, semuanya ludes. Tiada sesuatu pun yang tersisa bagi mereka. Kadzalikal 'adzab wal'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Seperti itulah azab di dunia, dan sungguh azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Yakni seperti itulah azab bagi orang yang menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersikap kikir terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepadanya, menghalangi hak kaum fakir miskin dan orang-orang yang memerlukan bantuannya, menukar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekafiran terhadapnya. Sadaqallahul azim. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan hingga selesai. Bersambung ke hal yang keempat, ayat 34-41. Larangan mengikuti orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang dicela Allah Subhanahu wa Ta'ala.